وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Senajan dari keset diinjak-injak, berarti diinjak-injak. Kalau keset ditaruh di atas nggak keset jenengnya. Kalau keset diinjak berarti jamaah itu siap diinjak-injak berarti. Diinjak-injak siapa ayo? Ayo. Diinjak-injak siapa? Diinjak-injak apanya? Kebebasannya. Kemudian menyalurkannya sebuah kebaikan amal solih dibatasi. Diinjak nggak boleh. Kemudian silaturahim kepada orang-orang yang sudah dianggap keluar, tidak boleh. Kemudian beribadah tidak sebebas masuk masjid mana-mana, gak oleh. Apalagi kemudian mencari ilmu juga tidak boleh, bermajlis kepada selain mubaliknya, gak oleh. Itu makna dari keset yang kemudian diinjak-injak tadi, tidak bisa bergerak. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat yang luar biasa, nikmat hidayah Islam, hidayah iman, nikmat istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, nikmat istiqamah hijrah dari syubhat kepada sesuatu yang jelas, sesuatu yang mantap dan sesuatu yang tegas dan tegak di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba dan kita mengingat dulu nasihat-nasihatnya para sesepuh-sesepuh, yang mana sesepuh-sesepuh Jokam 354 Islam Jamaah tersebut juga atas hasil dari nasihat atau ceramah-ceramah para sesepuh-sesepuh terdahulu. Apa itu? Bahwasanya mereka mengatakan kita supaya tetap dalam jamaah, harus sabar dalam jamaah, harus semangat tetap dalam jamaah, jangan terpengaruh. Kurang lebih intinya seperti itu kurang lebih. Walaupun sampai menjadi keset. Apa keset? Keset itu bahasa Indonesia apa ya? Keset itu apa ya? Pokoknya ketika kita mau masuk masjid atau keluar dari kamar mandi itu kan ada keset tuh. Keset itu kayak kain, kadang kalau dulu seperti ambil, kalau sekarang ya ada kain, ada karet juga sekarang malahan. Keset itu sesuatu yang diinjak agar kaki kita tidak basah untuk melangkah lantai setelahnya keluar dari kamar mandi atau masuk masjid atau tempat-tempat yang dianggap bersih atau suci. Ada istilah seperti itu. Kita mendengar dan kita juga saat itu menasihatkan seperti itu, walaupun awake dhewe dadi keset, dadi paribasan, dadi keset, artinya jadi orang yang sangat terhina, diinjak-injak, namun masih dalam jamaah, masih bersyukur. Masih dalam jamaah Islam, jamaah Jokam 354, maka tetap masih bersyukur. Jangan terpengaruh, bahkan ditambahi wani susu artinya wani susu itu lebih baik seperti itu daripada tidak jamaah. Lebih baik dalam keadaan yang hina seperti itu kalau tidak sampai di dalam jamaah Islam jamaah 354 tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala.
Sepintas nasihat ini terlintas biasa, namun nasihat ini, ceramah ini ada sebagai penguat bagaimana orang itu bisa merasa bangga atas golongannya walaupun dengan keadaan yang mungkin sangat-sangat darurat, sangat-sangat terpaksa. Inilah yang dialami orang-orang yang tersangkut syubhat, terutama orang-orang yang jarang mendapatkan informasi dari luar, yaitu awake dhewe sik syukur ning jero jamaah cek syukur senajan kurang, senajan ngene, senajan dadi keset dan lain sebagainya. Senajan dadi keset dan lain sebagainya, dadi keset awake dhewe sik syukur, iso infak, fisabilillah, iso bayar persenan masih bersyukur. Walaupun kita harus berjualan, harus kita membanting tulang lah bahasanya, kita harus rekoso tapi isik syukur ning jero jamaah. Lalu dibandingkan daripada orang-orang yang keluar dari jamaah. Walaupun hidupnya gini dan gini, gini dan gini, tapi dia tidak jamaah, mati sewaktu-waktu geletak, katanya imam daerah saya, mati sewaktu-waktu geletak, dia diancam neraka. Kalau kita mati sewaktu-waktu geletak, wajib masuk surga. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Mari kita berpikir waras, berpikir sehat dan berpikir akal sehat, akal waras dan akal selamat, saudaraku semua. Bagaimana mungkin manusia yang diciptakan oleh Allah, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bagaimana mungkin orang-orang manusia yang diciptakan oleh Allah, kata Allah, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan kalian manusia sebaik-baiknya bentuk. Syukur. Makanya sering kita dalil dalam jamaah dulu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah ifrah. Kita harus senang. Ya. Bagaimana mungkin kita diciptakan oleh Allah dengan yang luar biasa seperti itu, namun kita mengambil bagian yang menjadi orang-orang yang terhina. Lha wong Allah lho mulyane awake dhewe, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kalian jangan merasa hina, merasa asor, merasa susah. Nah, wa antumul a'laun, kalian itu orang-orang yang tinggi. Jika kalian orang-orang yang beriman, kalian orang yang tinggi. Namun disebutkan, dilanjutkan dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu summa radadnahu asfala safilina illa. Kemudian saya mengembalikan mereka menjadi orang yang paling asor, paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang kafir, dia oleh Allah dikembalikan kepada orang yang paling rendah. Namun dia orang iman akan diangkat menjadi bentuk yang terbaik, menjadi orang-orang yang a'laun, yang tinggi. Tapi mengapa dalam Jokam 354 ini, di dalam Islam jamaah ini, kita mengalami suatu keanehan. Bagaimana jamaahnya dididik mulai dari orang-orang yang terendah menjadi orang yang terendah. Walaupun tadi keset, tadi kere, bahasanya seperti itu. Walaupun tadi keset, tadi kere, artinya diinjak-injak manusia menjadi orang yang asor. Namun di iso jamaah, ijik netepi Quran hadis jamaah, masih menetepi 5 bab karena Allah sampai mati. Syukur pol, wani susuk, nek perlu malah membayar. Dan ternyata susuk tenan, artinya membayar tenan akhirnya. Padahal ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, Allah membukakan kenikmatan di dunia ini. Bagaimana Allah memberikan fasilitas kepada kita. Bagaimana rahmatan lil alamin, bukan hanya dari sisi agama. Sisi agama jelas Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Sisi dunia jelas Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Namun bagaimana, apa sih arti dari makna diinjak-injak senajan dadi keset, tetapi supaya sabar dalam jamaah. Sebenarnya ini ada doktrin-doktrin yang sangat-sangat tajam ya ke bawah. Artinya seperti ini. Kalau kita dalami secara mafhum yang lebih luas. Ning jero jamaah wae, bahasa gitu. Kalau di dalam jamaah saja dalam keadaan yang sangat-sangat rendah, itu sabar.
maka sesungguhnya ketika dalam keadaan yang di atas yang rendah tadi, lebih sabar, lebih loyal. Sebenarnya itu yang dituju. Jadi dia mengambil sebuah loyalitas hizbiyah dari keadaan yang terendah. Dari keadaan yang terendah, senajan dadi keset. Senajan dadi keset awal dewi. Tetap jamaah, tetap sabar, tetap 5 bab, tetap Quran, hadis, jamaah, jangan sampai terpengaruh. Ya, masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Bola bali bola. Lagi-lagi ini ada sebuah pendoktrinan. Pendoktrinan di dalam jamaah Jokam 354 ini. Dan itu mulai digembur-gemburkan sejak dulu. Kadbien. Jadi bahasanya jamaah itu sampai senajan gak duwe apa-apa kudu sabar. Namun satu sisi apakah kemudian jamaah yang menjadi keset kemudian tidak ditarik, tidak diminta, tidak diwajibkan untuk infak persenan? Lah. Kalau urusan persenan, entah kamu jadi keset, entah kamu jadi atap, kamu gak ada urusan. Kalau masalah bayar infak, entah keadaanmu kamu jadi keset atau jadi atap, tidak urusan. Pokoknya wajib infak persenan. Penggambaran-penggambaran yang seasfalasafilin ini, yang sangat rendah ini ternyata saudaraku semua, masya Allah, membalung sumsum dalam pikiran, dalam hatinya jamaah-jamaah. Sehingga loyalitas mereka luar biasa. Nyaris hampir ketika kita komunikasi dengan mereka, wis awake dhewe bersyukur. Senajan keadaan kaya ngene iki lho, awake dhewe sik nduru jamaah. Senajan masih keadaan seperti ini. Satu sisi dia membuat sebuah isu bahwasanya mantan-mantan itu deblek. Ini loh, aku sosok yo bingung ya, Satu sisi mantan dikatakan deblek. Bagaimana kalau mantan itu memakai dalilnya ini, senajan deblek pakai seperti keset, namun syukur bisa hijrah. Bagaimana kalau itu diambil mantan toh? Mesti gak oleh toh? Mesti gak terima toh? Enggak, itu milik jamaah, itu istilah seperti itu milik jamaah. Nah jane sing deblek sapa to jane? Jane sing dadi keset iki sapa? Jane yang menjadi sebuah standar kebenaran itu piye to jane? Kok molah malah itu gak jelas. Jane kepiye to rek? Satu sisi mengatakan mantan deblek. Tapi satu sisi di dalam jamaah diceramahkan, dinasihatkan walaupun awake dhewe deblek tapi tetap dalam jamaah. Terus mantan-mantan kayak wong-wong sing murtad kayak deblek. Akhirnya jamaah mikir, nek anu nang jowo metu lah, keluar aja lah. Biar deblek tapi tetap sabar. Daripada ning kene deblek jadi diperes saja ya. Ya masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ya macam-macamnya juga itu kadang-kadang kita mengingatkan pelajaran-pelajaran dulu yang ditanamkan oleh sesepuh-sesepuh Jogam dulu. Saya tadi terlintas dibuka Facebook tuh. Oh iya, biar nenek ngene iki ya. Oh iya, dulu ada ceramah seperti ini dan kita pernah mengatakan seperti itu, pernah menancapkan seperti itu, pernah memberikan motivasi untuk bagaimana orang itu bisa dalam jamaah yakin, mantap. Ngeri Len. Ngeri pokoknya. Senajan dadi keset diinjak-injak, berarti diinjak-injak. Kalau keset ditaruh di atas gak keset jenenge ya. Kalau keset diinjak berarti jamaah itu siap diinjak-injak berarti. Diinjak-injak siapa ayo? Ayo. Diinjak-injak siapa? Diinjak-injak apanya? Kebebasannya. Kemudian menyalurkannya sebuah kebaikan, amal solih dibatasi. Ini nggak boleh. Kemudian silaturahim kepada orang-orang yang sudah dianggap keluar, nggak boleh. Kemudian beribadah tidak sebebas masuk masjid mana-mana, nggak oleh. Apalagi kemudian mencari ilmu juga tidak boleh, bermajlis kepada
selain mubaliknya gak oleh, itu makna dari keset yang kemudian diinjak-injak tadi tidak bisa bergerak. Namun tetap bahasa mereka kudu sabar, kudu istiqomah. Bahasa mereka, bahasa kita istiqomah, kudu sabar, netepi Quran hadis jamaah, Islam jamaah, cokam 354 sampai tutup pol ajal matinya masing-masing. Sangat tidak logis sebenarnya, ya. Ini saudaraku semua, Allah menciptakan wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita menjadi orang-orang yang terbaik. Jangan susah, jangan merasa hina. Ifrah. Senang, jangan merasa terkekang, jangan merasa menjadi orang-orang yang dipidak seperti keset tadi. Iya, ada dalil misalnya dunia sijilul mu'minin wa jannatul kafirin. Iya, dunia sebagai sijilul mukmin. Artinya ketika sudah kita masuk Islam dilarang aturan Islam. Bukan aturan jamaah, tapi aturan Islam yang mengatur. Bukan membuat aturan sendiri yang justru tidak ada dalam aturan Islam. Salam maka sehat, salam maka waras, dan salam maka selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك